Pak Sahat, Pak RW di Baloi dan perwakilan RT di wilayah RW 02 dan Baloi yang terdampak RT 3 sama 10 ya? Iya. RT 3 sama 10 yang terdampak di dalam PL Alvin B, Pak. Ada yang terkena roh jalan nggak? Terdampak roh jalan ada nggak? Ada juga ya? Berarti ini di dalam PL tambah roh jalan. Jadi intinya rapat hari ini kita sesuai dengan surat yang dari warga ataupun RW sampaikan ke Direktur Lahan, ingin audiensi termasuk untuk mencarikan solusi ataupun kita diskusi bersama. Mohon maaf atas penyambutan kami karena kami kira warganya sedikit, ternyata kata Pak Sat bilang ini RT yang abnormal ya, mohon maaf. RT yang biasanya normal itu paling banyak 200 Pak. Jadi intinya seperti itu. Di awal mungkin saya buka dulu sementara, nanti dari Pak Nitro ataupun Pak Sat silakan yang ingin menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Terima kasih Pak. Pak Niko. Pak Satu. Silakan Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Pertama kami sampaikan terima kasih kepada pengelola lahan ya. Dan pada saat ini yang disampaikan sama Pak Niko, itu pertama kami sampaikan bahwa surat kami sudah direspon dengan baik. Kami juga mohon maaf nih Pak Niko, kalau memang seperti ini kondisinya, inilah warga kami sebenarnya. Tentu dalam hal ini sebenarnya kami hanya perlu menegaskan dengan apa yang kami sudah buat dalam permohonan audiensi, dalam tanda kutip semua kondisi terakhir sudah kami buat dalam satu bundel, termasuk pertemuan dengan PT Alpinki. Dalam hal PT Alpinki itu memaparkan tidak ada lagi kasus. Dan untuk itulah kami hadir di sini, karena kami tahu bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengalokasikan lahan itu adalah BP Batam. Dan dalam hal ini tentu kami ingin menyampaikan secara tegas, kami tidak melangkahi wewenang BP Batam yang telah mengalokasikan lahan ke PT Alpinki tersebut. Tetapi kami, warga juga memiliki hak untuk meminta dan memohon untuk relokasi lahan itu dalam bentuk coupling kepada warga yang nantinya akan terdampak oleh relokasi dari PT Alpinki. Saya kira itu dulu pembuka dari kami, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman. Terima kasih. Izin gini Pak Sat, kan di dalam surat itu kan ada kronologis pertemuan Pak Sat dengan Alpinki. Boleh nggak saya disampaikan juga di sini sekalian, jadi Pak Kurniawan juga tahu seperti apa, karena kan kami tidak ikut di pertemuan itu, jadi kami juga nggak tahu hasil kesimpulannya apa dari pertemuan itu. Oke Pak, jadi sebenarnya kan dalam bundel kemarin juga kami kirim berita acara pertemuan dengan PT Alpinki di Hotel Kim. Mereka menyampaikan bahwa mereka dengan niat baik, pertama mereka ingin memberikan kompensasi, yang kedua mereka memberikan sebagai pengganti coupling karena tidak ada coupling, itu yang disampaikan mereka. Artinya itulah yang menjadi dasar kami kenapa kami harus datang ke BP Batam. Ya, seperti itu Pak. Kalau dalam hal misalnya bagaimana nanti warga bernegosiasi tentang sagu hati atau apapun bentuknya itu kan nanti biarlah ke warga langsung mereka. Tapi dalam hal coupling, karena kami tahu BP Batam lah yang punya kewenangan di situ, sehingga kami akan diberikan untuk pemukiman warga dalam bentuk coupling. Itu yang kami minta Pak. Oke, jadi gini Pak Sat dan rekan-rekan, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi apa yang disampaikan Pak Sahat, permintaan Pak Sahat ke sini kan ingin adanya kepastian coupling nih. Nah, waktu itu mungkin pas pembahasan terkait road jalan kan mungkin pernah dibahas ya, orang yang terdampak. Nah, cuman saya konfirmasi, form DIG-nya nggak ada nih.
saya kurang tahu juga kelanjutannya untuk yang terhadap roh jalan. Karena ini kan ada dua nih Pak, bapak-bapak ada yang di roh jalan, ada yang di dalam PL. Oke. Nah kalau saya mengatakan bahwa untuk yang di lahan dan di dalam PL kita udah sama-sama tahu, mungkin bapak-bapak di sini juga udah tahu, Pak Sahat juga udah tahu bahwa terhadap penyelesaian yang ada di dalam PL terhadap warga yang ada di dalam PL itu sudah diserahkan dari BPBD Batam untuk kewenangannya dari pihak PT. Ya, makanya Bapak mengadakan pertemuan atau PT mengadakan pertemuan kepada bapak-bapak menyampaikan proses penyelesaian dari kesanggupan PT. Karena sesuai ketentuan yang ada di BPBD Batam, penyelesaian yang di dalam lingkup PT itu lahannya yaitu penyelesaiannya dari PT-nya. Kan sudah tahu nih. Kita enggak, mungkin bapak-bapak juga sudah disampaikan juga bahwa penyelesaian tersebut ada di dalam PL perjanjian penyelesaian lahan mereka. Apabila ada pihak ketiga di dalam lahan tersebut, maka PT yang menyelesaikan. Nah itulah kemarin ada pertemuan, mestinya bapak-bapak ya berinteraksi dengan PT tersebut seperti apa. Dan saya juga tadi disampaikan bahwa sudah ada Pak, cuman kalau Bapak datang ke sini memastikan lagi terhadap relokasi yang Bapak inginkan untuk kepastiannya, lahannya tidak ada Pak, saya bisa pastikan. Nah tapi ya itu tadi, saya harus koordinasi lagi yang roh jalan. Saya nggak tahu nih kalau roh jalan kan pembahasannya gimana ya Pak ya, agak lain. Tapi kalau di dalam PL itu udah kami serahkan ke pihak PT untuk penyelesaiannya. Mohon maaf Pak, artinya untuk lahan yang disediakan oleh BPBD Batam memang nggak ada lagi Pak. Iya, karena kewenangan BP Batam untuk merelokasi lahan yang ada, kita sudah menyerahkan ke Pak Alfiki nih Pak. Iya. Ya, BP Batam nggak ada kewenangan lagi, harus dari yang orang di dalam Alfiki, kami yang bertanggung jawab lagi pindahnya gitu. Makanya Alfiki mengajak pertemuan ke bapak-bapak atau bapak yang kemarin itu mengajak Alfiki bertemu, itu yang harus bapak ibu bahas di dalam pertemuan itu. Tapi mohon maaf Pak, Ya. Bapak sebelum memutuskan, merelokasi, kami menerima Bapak sebagai pemerintah merelokasi warga, lahannya. Nah sementara Bapak juga harus melihat kami, posisi yang sudah duduk di situ seberapa lama kami di sini. Nah sekarang kalau Bapak seandainya langsung merelokasi ke perusahaan tanpa memberikan solusi untuk kami. Memang tadi Bapak bilang katanya disolusikan oleh PT Alfingki, tapi PT Alfingki sendiri sudah tidak sanggup mencari lahan. Nah terus kami mau kemana gitu? Sementara kami ini kan warga Batam juga, dan kita udah puluhan tahun tinggal di Batam, gitu ya di Balapara. Nah sementara Alfingki menerima relokasi baru tahun berapa? 2018. Menerima lokasi Pak. Ya? Menerima lokasi. Menerima lokasi ya, menerima lokasi baru 2018. Nah sementara kami yang udah puluhan tahun tinggal di situ, masa mau digituin aja oleh pemerintah? Berarti kami nggak diakui oleh pemerintah duduk di Batam ini. Sementara KTP-nya kami diakui satu. Ya mungkin itu dulu lah. Sementara yang lain udah nggak sabar untuk mungkin dari saya seperti itu dulu. Oke. Nah, coba tolong dijelaskan. Bapak-bapak, kita di sini bicara gantian, ya, supaya semua yang bapak-bapak sampaikan saya juga bisa jawab. Iya. Jadi kita nggak ini. Dan di sini kita cari solusi Pak. Yes. Ya. Tidak berdebat yang akhirnya nggak ada solusi sama sekali. Saya nggak mau gitu. Iya. Karena bapak-bapak udah datang jauh-jauh pagi-pagi datang ke sini, harus ada solusi. Bapak, Pak siapa izin Pak? Paman Pak. Pak Maman. Pak Maman. Memang mungkin Bapak tahu kronologisnya Alfingki mendapat alokasi, maaf bukan datang ya, mendapat alokasi di tahun 2018. Oke. Lalu Bapak tadi bilang, kenapa kok kami tidak bisa buat punya tanah di situ? Ya, atau Bapak tadi bilang, ya kami lebih dulu Pak
punya tanah di situ. Kenapa kok kami dengan gampangnya bisa dipindahkan, direlokasi atau apa? Saya balikin ke Pak Maman. Pak Maman, waktu Pak Maman ada di situ, Pak Maman langsung ada mohon nggak ke BP Batam? Kalau saya balikin itu nanti kan bingung, kita sama-sama bingung, ya kan? Kalau bapak lebih dulu permohonan bapak mana, sampaikan, nanti kami cross check di sini. Kenapa Pak Maman bisa duluan mohon tapi nggak dikasih, malah orang lain yang dikasih? Oke, Pak. Oke, Pak. Ya, satu. Nah, jadi saya juga ngerti Pak, nggak mungkin juga saya memberi keputusan tapi nggak ada solusinya. Saya juga tahu Pak, kita sama-sama di sini punya perasaan Pak. Bapak juga manusia juga, saya juga manusia juga. Bagus yuk. Perkenalkan Pak, ini Bu Amelia. Oh. Jadi lanjut lagi, saya juga ngerti Pak, kita sama-sama manusia. Makanya ada solusi yang dicari. Solusinya itu yaitulah PT-nya mengadakan pertemuan dengan Bapak Ibu, menyampaikan nih, ini loh yang kami akan bantu ke Bapak-Bapak. Berarti kan itu ada solusi Pak. Dia bukan serta-merta mendudukkan lokasinya dia dengan tanpa menghiraukan Bapak-Bapak. Nah, terkait mungkin belum ada titik temu, yaitu namanya kan tarik ulur Pak, negosiasi tadi Bapak sampaikan. Disampaikan aja. Cuman ya kita juga sama-sama ngerti PT ini kan punya kesanggupan. Nah Bapak juga punya permintaan. Apa? Cocoknya di mana? Sampaikan aja. Jadi kalau saya yang harus mengatakan ke Bapak-bapak, Pak, Bapak juga harus mikirin kami. Ya saya ngerti Pak. Maka itulah saya datangkan dengan Alfinki, PT Alfinki, kalian berkoordinasi dengan pihak warga. Cuman kan kalau mereka bilang, Pak Niko, saya juga ada kemampuan dari pihak PT. Ya itu Bapak juga harus terima juga pengertiannya. Paling itu. Oke, ya berarti artinya gini. Oke lah, Alfinki menjawab. Kita cerita faktanya bahwa Alfinki tidak mampu untuk memberikan apa yang kita inginkan dan tidak layak lah misalnya menurut pandangan kami Pak ya. Itu gimana Pak? Apakah kami memang mau bahasanya itu akan digusur begitu aja dengan kemampuan PT Alfinki? Karena kalau saya dengar dan saya mendengar Alfinki menawarkan ke kita itu adalah di luar harga pasar, di luar harga pasar. Dia memberikan lahan ke kita, menawarkannya itu hanya sekedar 15 juta Pak per penggantinya per hektar. Sementara tanah di Batam sudah tidak ada kita untuk mencari. Jadi yang tahu itu adalah kenapa kami datang ke sini. Hanya BP Batam lah yang tahu harus kemana kami dan diberikan layaknya seperti apa. Masalah sagu hati mungkin itu bisa dinegosiasikan lagi dengan PT Alfinki, itu maksud kami Pak. Soalnya kalau seandainya PT Alfinki memberikan kemarin paparan terhadap kami, yang hal tidak mungkin sekarang ini tanah bisa dapat di mana. Sementara kami sudah di sini, anak kami udah di sini, kuliah di sini, anak saya gitu loh. Semua udah pada di Batam. Tidak mungkin lagi saya harus pindah lagi ke Batam. Itu gimana Pak? Ya. Jadi Bu, saya di bagian lahan ya Pak ya, tapi saya bukan di bagian alokasi ini. Tapi saya coba menyampaikan dulu, karena ini kan permintaan bapak-bapak ini, Ibu ambil izin, dia perwakilan warga ini minta, ya mereka ada lahan ganti, ya, buat relokasi, ya, karena ya
PT sudah menawarkan ganti rugi 15 juta tadi gua bilang. Sagu hati ya? Bukan, itu untuk Kapling. Untuk Oh, kapling kapling 15 juta, kapling, Bu. di luar yang lain. 15 juta. Itu yang kami tidak sanggup dengan bawa uang 15 juta, kita mau pindah kemana gitu. Gitu kan untuk beli kaplingnya Yeah. tuh. Sementara kapling kita tahu sendiri sekarang yang jual kapling di Sambo aja udah 20-25 Pak. Udah ada yang 30 malah. Gitu. Di Bengkong sini ada, itu pun kalau cukup Pak. Warga kita sekarang ada berapa? Mau hampir 1000 lebih. 1000 Dua RT lebih ya. Iya. 1000 kakak. Mau kemana lagi kita berserahannya gitu? Apa kita keluar dari Batam? Jangan. Kan tidak mungkin lagi kan? Nah itu kalau Bapak tadi menanyakan, saya harus bicara fair ya Pak. Bapak juga harus tahu bahwa lokasi atau lahan di Batam ini sudah tidak seperti zaman dulu Pak, yang ada dengan luasan yang luas. Kalau dulu mungkin gampang di saat orang mau mengajukan investasi butuh 10 hektar waktu zaman dulu, karena kita belum rame, bapak-bapak belum rame di sini juga, saya juga belum, mungkin gampang. Tapi kalau sekarang saya bisa bilang tidak segampang dulu. Nah, itu tadi saya bilang kalau misalkan saya harus merespon langsung Bapak bilang, Pak, kan ini direlokasi kemana? Saya nggak bisa jawab Pak, karena lahannya tidak ada. Kalau lahannya ada saya bisa jawab, Pak Maman, nanti Pak Maman bisa burung sana. Kalau lahannya ada, ini lahannya nggak ada. Makanya saya mungkin pada hari ini izin, kami cuma bisa menampungnya dulu. Nanti kami sampaikan ke pimpinan kami seperti apa. Tapi saya bisa pastikan lahan yang Bapak tanyakan untuk relokasi Bapak-bapak, saya tidak menjamin itu ada. Paling itu ya, Bu. Bapak, baik, terima kasih Pak Niko. Jadi meneruskan yang tadi yang rekan-rekan tanya, terdampak ini kan ada dua Pak, yang di dalam PL dan di roh jalan. Di rapat terakhir kita dulu disampaikan bahwa yang disiapkan kapling KSB itu yang terdampak roh jalan Pak. Contoh yang bundaran Punggur itu sudah mendapatkan KSB dan sudah bayar faktur Pak. Gimana? Sudah bayar faktur. Warga yang bayar faktur Pak, bayar faktur 6 kali 10 sekitar 5 juta ya, sekitar 5 juta. Jadi karena yang pekerjaan di depan RT 3 dan 10 Balo itu di CCO kan Pak, dialihkan ke depan, itu kan Bapak lihat membangun miring. Jadi anggaran yang seharusnya buat jalan di tempat Bapak dipindahkan ke situ. Jadi untuk tahun ini sementara belum ada dulu perbaikan jalan. Info tadi dari Pak Wawan Pak. Kita nggak tahu nanti kalau nanti di bulan 9 atau bulan 10 ada lagi ya kemungkinan tahu. Kita nggak tahu gitu kan. Itu artinya yang atas kebijakan pimpinan disiapkan KSP yang di row jalan. Nah sekarang kita kembali ke soal yang di dalam kapling atau di dalam alokasi PL terdampak. Jadi ini Pak Niko bagian yang bersengketa Pak nanti, yang bersengketa di Pak Niko nih. Nah ini dihadirkan juga Bu Amel yang bagian penyediaan lahan. Jadi kira-kira kalau nanti dari pihak PT-nya ada kesanggupan, anggaplah kesanggupan sini bapak-bapak permintaan segini kan tinggal cari jalan tengahnya aja. Ini kan masalah utamanya adalah ketersediaan lahan. Nah nanti silakan Bu Amel menjelaskan atau menyampaikan kira-kira bagaimana mekanisme ataupun ketersediaan lahan untuk warga terdampak dalam PL. Silakan Bu Amel. Pak, mungkin izin dulu Pak, karena kami kan ada 2 RT nih. Ya mungkin tadi dari RT 3 belum ada yang menyampaikan sebelum tahu mana ya. Saya kira coba disampaikan dulu pendapat dari RT 3 atau dari yang Saya tambahin dulu ya, dari Oke, boleh dari RT 10 dulu. Ya. Ini ya Pak ya. Izin Pak, selamat pagi semuanya Pak. Saya Januari Hasilungan Sihaan. Terima kasih Pak RW atas waktunya, Pak RT kami RT 10 sudah mempercayakan kepada kami untuk berbicara. Yang mau kami tanyakan sini Pak Kurniawan, Pak Niko, legalitas PT Alvin Ki Multi Berkah ini tolong dijawab, betul-betul memang sudah mempunyai izin ya, atau nanti legalitasnya memang betul-betul sudah memiliki ya, atau kalau nanti kami tanyakan ke pusat, ke kementerian yang berhubungan ke sana, nanti katanya oh enggak, nanti begini, atau jawabannya simpang siur. Tolong Bapak jawab dulu, betul-betulkah mereka memiliki legalitas untuk pengelolaan lahan yang RT 3 RT 10 ini? Tolong dijawab. Legalitas PL-nya. Iya. Jadi gini, Pak siapa Pak? Januari Siahaan Pak. Pak Siahaan lah ya. Iya. Pak Siahaan, mohon maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Pembahasan terkait PT Alvin Ki kan bukan baru hari ini.
udah berapa? Udah 2 tahun mungkin. Jadi kalau Bapak baru nanya legalitasnya ini, kayaknya kita mundur lagi Pak. Nah, legalitasnya ada. Kalau Bapak mau lihat nanti bisa. Kita rapat hari ini karena pembahasannya terkait relokasi. Mohon maaf ya Pak, bukan saya nggak mau kasih lihat, tidak. Tapi kan kita udah bahas, bapak-bapak yang di sini juga udah pada tahu kok. Kita bahasnya kan udah berapa tahun. Izin Bapak. Nah, jadi kalau nanti Bapak mau, kita bisa ketemu, nanti saya kasih lihat. Oke. Jawabannya sudah ada berarti Pak PL-nya, legalitas sudah ada ya. Iya. Nah ini jawab dulu, Bu Amel mau rapat sebentar lagi, ntar yang tadi saya sampaikan ya, Bu Amel silakan Bu. Soal terkait untuk lahan relokasi yang seperti yang disampaikan Pak. Buat saat ini kita memang udah nggak ada lahan Pak. Relokasi kemarin KSB itu tahun 2016, terakhir KSB 2016. Sekarang ya kita minta dulu, kita punya pendapat di sini, nanti kita minta dulu ke pimpinan terkait yang berada di dalam PL. Saya tambahin tadi belum selesai Pak. Oke, silakan. Nah, terus yang kedua, untuk kasus ini Pak Niko, Pak Kurniawan dan Bu Amel, kami atas nama warga sangat memohon harus ada kapling siap bangun untuk warga yang akan direlokasi. Bagaimanapun ceritanya, aksi damai akan kami lakukan. Itu akan saya usulkan kepada warga agar datang ke sini rame-rame sampai pusat pun melihat, diviralkan. Nanti pihak Batam jadi malu sendiri, ternyata ada. Ketika udah ribut-ribut, tapi mohonlah ketika kita damai-damai, ya berpikirlah logis. Iya, dibagi ke contohnya 700 kakak kami, di Piayu 100, di Nongsa 200 kakak, kan satu blok itu berapa meter lah itu? Dihitung aja. Itulah usulan kami Pak. Relokasi warga RT 3, RT 10 harus ada kapling siap bangun. Terima kasih. Dari RT 3, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Pertemuan kemarin kita menyampaikan juga permintaan bahwa yang supaya mengedepankan kemanusiaan. Jadi ya, memang waktu pertemuan lalu dengan pusat ini Pak, pusat Al-Funki itu mengatakan tentang disebut Bapak tadi, artinya lahan itu enggak ada. Bapak-bapak kalau nggak percaya, ayo kita sama-sama nanya ke kantor Bupati bahwa kami itu bukan berkata bohong, memang lahannya sudah tidak ada. Itulah pernyataan daripada Hotel Pintu lalu Pak Manara dengan Pak itu lagi Pak Tom. Jadi ini termasuk sekarang supaya kita juga warga tahu bahwa bahasa itu udah dikasih pengadilan dari bapak ini bahwa lahan tidak ada, tetapi Pak, warga yang ada di dalam itu bukan Pak manusia. Jadi bagaimanapun nanti korelasi bapak dengan keluhan supaya memenuhi keinginan warga, permintaan warga tadi, ya bisalah bapak sampaikan. Bagaimana kan ada aturannya juga, ya kan? Ya, kalau kita minta lahan sama Al-Pinki, pasti Al-Pinki minta lahan juga ke Bupati, karena Bupati punya kan gitu Pak. Ya bagaimanapun itu melibatkan tak warga lah atau perwakilan, bagaimana nantinya solusi atau permintaan kami, mana tahu masih ada KSB. Jadi itulah harapan kami dan tujuan kami datang ke sini Pak, agar itu menjadi catatan bagi Bapak sebagai mengurusi sengketa ini Pak Kurniawan ya. Itulah harapan kami ya Pak. Masih ada? Ya, masih ada? Nah, saya satu Pak. Izin Pak.
Nama saya Napi, Pak. Saya di RT 3, Pak. Dan selama ini kami merasa resah dengan dengar pengusuran di Balai Kolam, kan gitu, Pak. Iya. Dan kami yang namanya kami warga negara Indonesia, kami kan ikut aturan, Pak. Aturan yang ada di Republik ini kan gitu. Dan lagi setahu kami, Balai Kolam itu, kami itu satu jiwa di situ, Pak. Kami siap digusur, Pak. Kapan saja siap 10 RT. Tapi dengan syarat semua. Kasih kami kapling semua. Kayak PT Alpinggi silakan, nggak apa-apa. Kami bukan menolak masalah pengusuran, Pak. Maaf, Pak. Ya. Ya. Maaf kami. Dan lagi ini saya ambil dari kutip dari Bapak tadi dengan Pak RW. Karena Balai Kolam itu nggak diurus. Tapi saya dengar cerita dulu 2009 atau 2010 itu. Kami ada membuat surat permohonan ke otorita Batam nih, Pak. Tapi tak sampai ke meja apa kami nggak tahu kan gitu. Setelah itu kan dilanjutkan. Kemarin kami tengok di RT 10 itu kami tengok ada itu tanah ini milik BP Batam. Ya kan? Bukan milik PT Alpinggi. Setelah itu merek itu udah hilang, Pak. Nggak tahu kami. Alangkah baiknya ibaratnya Bapak orang otorita Batam, pemerintah, ya, sebelum melokasikan kepada Alpinggi, alangkah baiknya diapakan sama warga kami yang susah di situ, Pak. Kami siap kok. Apa dijual sama Alpinggi kayak RT-RT lain siapnya kami, Pak. Dan lagi ini kan udah Alpinggi yang punya. Jadi kami ikut aturan, bukan melawan aturan yang ada di BP Batam. Ya. Dan lagi kami gini, Pak. Tolong masyarakat kami yang ada di RT 03 dan RT 10 yang kadang khusus sekarang nih, walaupun luas jalan, kami kalau mau digusur-gusur semua, Pak. Siap kami digusur semua. Jangan RT 3 dengan RT 10 aja. Karena kami satu nyiwa, dan satu RW, 10 RT, kami ribuan di situ. Siap digusur tapi semua. Sekian, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak dapat lagi lah kapling. Dari kami Nanti kemarin bisa. Oke, baik. Semuanya. Menjawab dulu tadi pertanyaan Pak Niko. Satu lagi Oke, boleh boleh. sama saya. Itu pertanyaan Bapak, mohon maaf ya. Tadi kata Bapak adanya minta izin ke siapa? Masalah kita tinggal di Balai. Apa? Tadi Bapak bicara ke saya bahwa kami duduk di Balai Kolam minta izin ke siapa? Itu kan tadi pertanyaan. Jadi supaya yang mendengar juga, kok kita nggak bisa menjawab gitu. Maksudnya yang ingin menjawab aja. Saya tahun 90 Pak, saya sudah ke Batam. Saya sudah membangun ekogram waktu itu. Nah, kami bisa terdampaknya ke sana. Itu adalah demi untuk mengisi lahan-lahan kosong bebas pada saat itu. Kami tidak pernah minta izin ke siapapun karena lahan di Batam memang semuanya kosong pada saat itu, Pak. Jadi itu kami meminta izin ke siapa pun tidak ada. Yang penting siapa yang bisa menebas di situ tinggal. Jadi untuk seperti kayak reproduksi kita ini dibuat awalnya. Nah, terkait masalah permohonan yang menyambung ke Pak, ini siapa barusan? Napi. Kami dari awal-awal sudah mengajukan permohonan. Malah kita sudah pernah membuat sket permohonan berapa hektar untuk khusus warga Balai Kolam. Mau ditaruh di pinggir kuburan pun kami tidak ada masalah. Yang penting kami dipisahkan, silakan untuk yang lainnya pemerintah kelola. Itu sudah pernah kami lakukan. Nah, cuman Batam mungkin untung ruginya Batam, untuk masyarakat itu tidak untung. Saya kan seperti itu. Nah, jadi bisa ini. Yang mungkin jawaban dari pertanyaan Bapak tadi, Pak, kami jawab supaya apa? Karena kawan-kawan mendengar nih, kok kita nggak bisa jawab ditanya oleh Batam gitu. Nah, itulah perjawaban dari kami. Bapak. Ya. Masih ada lagi? Ada lagi, Pak. Pak, dari kita close. Ada lagi, Pak. Mungkin saya izin nanya, Pak RW. Jumlah warga atau rumah di RT 3 berapa, Pak? Itu sekitar 400. Kalau di RT 10? Kurang lebih dari Lebih 400 lebih. Kalau di tes 10 sekitar 600 lebih ya. Ya. 600 lebih. 10 kan. Oke. Masih ada berarti? Oke, silakan. Jadi mohon izin Pak Niko, Iya. Pak Kurniawan, saya Jumi Seran Samosir, Ketua RT 03, udah tahu lah Pak Niko sangat nyaman. Jadi saya cuma memastikan aja ini apa yang disampaikan oleh PT Alpinggi kepada warga setelah mengadakan pertemuan pada bulan yang lalu.
yang mana mereka menyampaikan terkait dengan pengalokasian lahan bebebatan kepada PT Helsinki yang kami tempati RT 3 sama RT 10. Iya. Jadi mereka menyampaikan bahwa untuk lahan pengganti atau coupling tidak bisa mereka penuhi dengan alasan bebebatan tidak punya lahan lagi. Cuma ini kita memastikan aja. Makanya kita mempertanyakan ini sama Pak Niko sama Pak Kurniawan. Yang jelas 2019 seperti apa yang dipaparkan oleh PT Helsinki kepada kami, sudah pernah mereka mengajukan dan lahan tersebut sudah di clearing oleh BP Batam dan sudah dikasih dana dari PT Helsinki. Jadi yang kami tanyakan itu lahan yang mereka bilang itu pada kemana sebenarnya? Padahal itu untuk diperuntukkan sebagai coupling untuk RT 3, RT 10. Itulah yang perlu kami pertanyakan sama pihak BP Batam, khususnya Pak Niko sama Pak Kurniawan. Terima kasih. Dulu Pak Niko yang katanya kemana Pak Niko? Jadi gini Pak, itu saya juga harus pastikan, karena kan tadi saya bilang saya mengurus yang berselisih ini. Kalau terkait alokasi yang direncanakan oleh BP Helsinki untuk warga, itu kan tadi mestinya langsung Bapak tanya Bu Amelia tuh, karena beliau kan yang memohonkan gitu. Tapi coba nanti saya cross check Pak, karena mungkin Helsinki juga harusnya bertanya juga gimana lahannya. Kalau memang Bapak tadi nanyakan langsung ke Helsinki, mereka nanya ke kami. Saya harus pastikan juga kalau memang lahan itu masih tersedia dan memang ada, kenapa tidak gitu loh, ya kan? Kenapa tidak yang tadinya mungkin ukurannya untuk mencakup kesemuanya ini bisa di setting ulang lagi atau apa ya, saya nggak tahu. Tapi saya coba menanyakan kembali Pak. Oke Pak, makasih Pak. Biar ini kami juga siapa yang bohong ini, siapa yang jujur ini, biar kami juga tahu. Kalau Iya. dari Batam atau PT Helsinki-nya. Mungkin saya nambahin ya Pak, izin Pak. Mungkin dulu pernah survei. Survei melihat yang lokasi sekarang di Saidon itu Pak, Iya. itu sekitar 10 hektar. Cuman yang rata tuh hanya 2 hektar aja Pak. Mungkin itu loh yang dulu Proses survei lah biasa. Proses survei. Ya, iya. Nah, yang saya tahu yang sekarang peruntukan untuk warga yang terdampak Iya, bawah iya. jalan itu yang saya sampaikan tadi. Jadi di situ sudah hampir 500-an. Iya, iya. Pun nanti nih misalnya bapak misalnya ada disiapkan coupling, ya pasti jauh Pak, agak jauh. Jadi harapan saya berbesar hati dulu dikasih couplingnya sudah bersyukur. Tapi ini kita bicara andai-andai ya, belum tentu saya bilang antar disiapin coupling, bapak bilang pula saya menyiapkan. Jangan dipotong ya. Seandainya. Selama masih di Batam nggak jauh lah Pak. Pasti jauh. Karena yang terdekat saya di Daun Pak. Nanti bapak kalau ditaruh di Rempang itu banyak mungkin di sana. Tapi nanti jadi kota yang maju Pak Rempang. Oke, baik. Itu mungkin ya Pak ya. Izin Pak, saya juga harus menyampaikan juga ya. Kita pernah ketemu ini Pak ya. Iya. Saya dari Ketua RT 10, Harus Marulio Padang. Terima kasih sebelumnya sudah mengundang kami balik kembali ke sini Pak untuk masalah legalitas nanti kami tinggal di mana. Iya, jadi baik. Kemarin sewaktu kita adakan pengukuran, kita sama-sama itu Pak ya, RT 3, RT 10. Sesudah selepas itu Bapak mengundang kami kembali lagi untuk sosialisasi hasil pengukuran lahan. Iya. Di situ kalau nggak salah beliau Pak Kurniawan juga bilang di sana ini lokasi LPNK. Nah, skep ini segala macam sudah lengkap. Nah, kalau Bapak mau, kami sudah menyediakan lokasi. Itu Bapak bilang. Dulu. Yang di Rojalan Pak. Bukan, kita nggak berbicara di luar jalan, di luar biasa. Pengukuran. Pengukuran Pak. kan selepas itu kan sosialisasi kan. Jadi Pak RW sebelumnya di situ belum menjabat, apa dibilang, Pak, kami hanya ini bulan puasa juga posisinya pada saat itu. Kami di sini hanya mendengarkan sosialisasi hasil pengukuran, bukan negosiasi. Seperti itu dulu. Nah selepas itu kita bagi-bagi serapan baru balik karena nggak ada keputusannya. Seperti itu. Jadi
Pak Niko juga bilang pernah di warung Pak Marmun ketika sebelum kita ada videonya itu, sebelum kita pengukuran mungkin nanti ada lahan jalan. Nah, jadi sekarang mungkin Bapak yang tahu lahan itu ada di mana. Seperti permintaan Bapak Januari tadi, tolonglah Pak. Kami sudah punya anak, nggak mungkin menata terus keluarga di sini, menata lagi di sana, menata lagi di sini. Kalaupun pemerintah ataupun pengusaha mau memakai lahan yang Bapak sediakan ke mereka, berikanlah kami tempat yang menata kami kembali dan tidak pindah-pindah lagi. Seperti itu permintaan kami Pak. Jauh Dan dari kota Batam. kalau masih di Batam ini saya kira nggak jauh. Nah, itulah usulan kami Pak. Ya Pak. Yang penting dapat lahan. Tahu sendiri dari Pak. Ya itu Pak ya. Itu permintaan kami. Mohon ditanggapi dengan baiklah. Udah bisa kita kelas dari kita? Ya. Izin Pak. Jadi begini intinya, bahwa apa yang disampaikan perwakilan warga teman-teman tadi saya kira sudah jelas. Yang pertama, bahwa kami warga dalam kesempatan ini bukan menghalangi apa yang diberikan BP Batam alokasi terhadap Alpi, karena kami tahu BP Batam itu mewakili negara sesuai dengan kewenangan haknya. Itu yang pertama. Tetapi dalam kesempatan ini tadi sudah disampaikan Pak RT 3 juga, ya mungkin sudah ada rencana di awal ya, tapi kami mungkin tentu memang pada saat itu tidak merespon Pak. Ya. Waktu itu memang saya ingat apa yang disampaikan Pak RT 10 tadi, saya sebagai yang ditunjuk juru bicara pada saat itu mewakili warga, memang kesepakatan kami begitu. Artinya kami tidak boleh berbicara di luar apa yang kami sepakati dulu. Tapi dalam kesempatan ini, karena kami sudah mendengar pemaparan PT LPG bahwa coupling itu tidak ada lagi. Tapi untuk pemukiman Pak, karena ketentuan undang-undang juga kami tahu, paham, warga juga berhak mendapatkan pemukiman. Artinya kita, saya kira tidak perlu lagi berdebat di situ. Terkait masalah coupling 2016 nggak ada lagi, siapa bilang. 2016 di atas itu masih ada pemberian KSP. Jadi kami tidak mau berdebat di situ. Tapi dalam kesempatan ini secara tegas kami sampaikan, kami warga yang datang, ya, mewakili RT 3 dan RT 10 meminta lahan pemukiman berupa coupling kepada BP Batam untuk dilaksanakan relokasi yang telah BP Batam alokasikan lahan ke PT LP. Bagaimana caranya nanti? Tentu biarlah BP Batam, kalau memang sistem sekarang ini ada pematangan lahan, tentu itu tanggung jawab PT LPG nantinya. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi cuman kami warga ini, kalau kami tidak mendapatkan pemukiman, nah ini menjadi kecorak Pak. Mohon maaf nih, saya itu bukan mau mengancam, enggak, mohon maaf nih. Tapi percayalah BP Batam, BP Batam itu atas kewenangan haknya sudah mengalokasikan lahan kepada PT LPG, tetapi di sisi lain kami juga masih memiliki hak di situ. Hak untuk tinggal yang kami terima. Kalaupun kami digeser silakan. Kalau mungkin kami dulu permintaan kami harus di Balai Kota. Tapi intinya itu tidak pernah terrealisasi. Tapi kami tetap menghormati apa yang disampaikan Pak Hanafi tadi, harus ikut aturan, ketentuan hukum. Kan begitu Pak. Tapi dalam kesempatan ini harapan kami, biarlah ini menjadi permohonan kami yang resmi untuk kami bisa menerima alokasi lahan dalam bentuk KP, khususnya dengan apa yang disampaikan PT Alpin itu dulu Pak, sehingga tidak menyebar Pak, ya, tidak menyebar. Artinya pertemuan kita pada hari ini kami menyampaikan secara langsung permohonan meminta alokasi lahan. Kalaupun itu di Sedaun tadi atau di mana, seperti ada tadi masukan dari Pak Januari, mau dipecah pun ini, tapi kami minta kebijakan BP Batam untuk menyediakan. Kalau untuk mengkoordinasikan itu saya kira biarlah BP Batam nanti dengan PT LPG. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu jawaban ini pertama dalam kesempatan ini kami minta nanti sebagai notulen rapat pertemuan kita hari ini, sehingga kami bisa menyampaikan kepada warga bahwa kami pada saat ini telah menyampaikan secara resmi permohonan alokasi lahan itu dalam bentuk KP. Itu dia Pak. Sehingga nanti bagaimana jawabannya, tentu kami tidak akan meminta jawaban pada hari ini.
Tapi kami minta biarlah BP Batam, karena BP Batam yang tahu di mana yang kosong. Kami kan tidak bisa Pak mengakses. Ya, oke lah, secara lahan itu memang ada ketentuan publikasi Pak, kita paham nih. Tapi kan tidak semua ya bisa warga menyerap dalam unsur itu kan. Tapi tentu harapan kami ya BP Batam nanti secara bijak lah. Artinya kami ini warga yang taat hukum ini, sadar ini, makanya kami melalui SOP Pak, permohonan untuk audiens datang seperti ini. Kami tidak mau dengan cara-cara yang lain. Itu aja harapannya, sehingga nanti jawaban itu clear Pak. Ada dan di mana dan seperti apa prosesnya. Saya kira itu. Dan untuk hari ini kami minta hanya sekedar berita acara bahwa kami sudah menyampaikan, dan tentu jawabannya nanti akan kami tunggu. Seperti itu Pak. Bisa ya? Bisa. Pak. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Pak, ada masukan satu Pak. Udah ditutup. Enggak, satu aja. Dan lagi kami gini Pak ya, kami bukannya benarnya ngomong Pak RW. Kami di Balai Kolam itu, kami ikut aturan Pak. Ya, aturan yang ada di undang-undang di Republik ini. Dan kami lihat dari ya masalahnya di sini rapat nih kawan, menyampaikan boleh lah. Kan aku udah minta izin loh. Jangan kau yang nyeka aku. Coba lah. Jadi gini Pak ya, kami di Balai Kolam itu Pak ya, kami ikut aturan Pak, ikut undang-undang. Kami orang bersekolah di situ Pak. Tolong kami diperlakukan sebagai manusia di Balai Kolam itu kalau mau digusur. Ya Pak, kalau digusur satu gusur semua, satu Balai Kolam. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi Pak. Saya kira cukup Pak. Dari tutup Pak. Pak Asahat, Pak Maman, Pak Nafi, Pak Sian, Pak Somosir. Pokoknya yang ngomong aja nih yang saya hafal Pak, karena yang ngomong apa. Jadi gini, kan tadi saya bilang kita pertemuan di sini, saya ingin mengetahui detail bapak-bapak seperti apa. Ya, kita ngobrol di sini, bapak mintanya apa, kami catatkan. Oke, ini kami sampaikan dulu hasil pertemuan. Nah nanti kalau tadi kayak Pak Sahat bilang, tolong Pak, kami juga butuh jawaban. Oke, nanti kita berkoordinasi. Tapi prinsipnya saya sudah mengetahui apa yang Bapak inginkan. Oke. Nah, dan Pak Sahat juga langsung menjawab bahwa kami juga paham Pak, butuh waktu mana yang mungkin bisa. Berarti kan saya juga minta pengertian Bapak-bapak juga. Prinsipnya, setelah nanti saya dapat informasinya langsung atau ada disposisi langsung setelah saya melaporkan pertemuan hari ini ke pimpinan saya, nanti berjenjang, nanti informasi seperti apa saya berkoordinasi. Jadi bapak-bapak juga tidak perlu langsung, Pak kalau ini nanti lusa saya datang lagi, saya nggak perlu kayak gitu Pak. Ini zaman udah canggih, tinggal kita teleponan. Tapi yakinlah pertemuan hari ini saya laporkan. Tapi saya minta waktu kepada bapak-bapak, karena kalau memang relokasi ini dimungkinkan, apabila dimungkinkan, toh kan jumlahnya kan bukannya 100-200 orang. Tadi mau 1000 kan Bu ya? Nah, berarti kan itu butuh waktu Pak. Dan apabila tidak dimungkinkan relokasinya, apa tadi saya bilang, saya ngerti Pak, saya juga manusia. Berarti kita minta cara memanusiakan bapak-bapak seperti apa. Oke? Ya. Nah, pokoknya solusi-solusi tetap harus kita jalankan. Paling itu aja Pak. Sudah Mas Ade. Baik, sudah Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan. Kesimpulannya hari ini kami dari pihak BP Batam sudah menerima usulan, masukan ataupun keinginan dari warga. Secara berjenjang bertahap nanti kami sampaikan ke pimpinan kami. Kemudian kami sekali lagi mohon maaf atas penyambutan kami dan mohon waktu untuk menyampaikan keputusan tersebut. Sekali lagi terima kasih. Menjelang Idul Fitri Pak. Minggu depan kami mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Insyaallah kita selalu sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.